Shalom, perkenalkan saya atas nama Aurel Ligantiboro, Stambuk A241-19037, Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi tentang osilator, percobaan 4 praktikum elektronika dasar 2. Adapun tujuan percobaan ini yaitu yang pertama, merancang osilator yang dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja osilator Hartley. Yang ketiga, merancang dan menggunakan osilator relaksasi. Yang pertama, pengertian osilator. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga, atau gelombang gigi gergaji. Adapun prinsip kerja osilator adalah osilator mengubah arus searah DC dari catu daya ke arus bolak-balik AC dan digunakan di banyak perangkat elektronik. Sinyal yang digunakan dalam osilator adalah gelombang sinus dan gelombang persegi. Beberapa contoh adalah sinyal yang disiarkan oleh pemancar radio dan televisi, jam yang digunakan di komputer dan di video game. Ada dua jenis dasar osilator elektronik, yaitu osilator linier dan non-linier. Osilator linier memberikan input sinusoidal. Osilator linier terdiri dari massa dan kekuatannya dalam linier dalam kesetimbangan. Dengan menerapkan hukum Hooke, Pegas menciptakan gaya linier untuk perpindahan kecil. Adapun jenis-jenis osilator, di antaranya osilator Armstrong, osilator multigelombang, osilator Colpitts, osilator Hartley. Adapun fungsi alat dan bahannya itu yang pertama, generator fungsi atau function generator adalah suatu alat yang menghasilkan sinyal atau gelombang di mana frekuensi serta amplitudonya dapat diubah-ubah. Yang kedua, fungsi osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik sehingga dapat dilihat dan dipelajari. Alat ukur osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Kemudian, peranti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Kemudian, catu daya. Fungsi utama catu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Fungsi ampermeter. Alat ukur ini biasa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Resistor atau hambatan merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau hambatan ini juga memiliki satuan yang disebut dengan ohm. Reostat atau hambatan geser adalah salah satu jenis resistor variabel yang berperan untuk mengendalikan arus yang mengalir untuk mengubah resistansi dalam suatu rangkaian elektronik.
Fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rektifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Papan breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototipe. Kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Fungsi saklar yang paling utama tentu saja untuk menyambungkan listrik dan terminal dengan perangkat elektronik dan sebaliknya. Fungsi dari transistor sendiri adalah memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Fungsi ini berkebalikan dengan resistor yang berperan meredam arus listrik. Fungsi IC741. Detektor taraf tegangan positif dan negatif mendeteksi tegangan-tegangan acuan pada tegangan positif maupun negatif yang sudah ditentukan. Penguat atau buffer memperkuat amplitudo pada pulsa outputnya. Bagian-bagian dari kaki IC741. Kaki pertama, input offset. Kaki ini berfungsi untuk mengontrol offset tegangan untuk meminimalkan kebocoran karena op-amp berjenis diferensial. Kaki kedua, inverting input. Kaki ini berfungsi sebagai masukan pada op-amp. Sifat keluaran dari masukan melalui kaki ini, yaitu fase sinyal keluaran akan berlawanan dengan sinyal masukan. Yang ketiga, kaki ketiga, non-inverting input. Kaki ini berfungsi sebagai masukan pada op-amp. Kaki keempat, V negatif. Kaki ini berfungsi sebagai sumber daya tegangan negatif pada op-amp agar dapat bekerja. Kaki kelima, input offset. Fungsi kaki ini sama dengan kaki pertama. Yang keenam, output. Kaki ini berfungsi sebagai keluaran dari op-amp. Kaki ketujuh, V positif. Kaki ini berfungsi sebagai sumber daya tegangan positif. Kaki ke-8 yaitu not connected. Kaki ini berfungsi sebagai pelengkap kemasan standar komponen. Kaki ini tidak terhubung kemanapun pada rangkaian. Adapun bagian-bagian osiloskop yaitu tombol power on dan off, lampu indikator, rotation, intensitas, fokus, saklar volt dan diff, AC/DC dan saklar mode. Demikian pemaparan materi tentang osilator percobaan 4 Praktikum Elektronika Dasar 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.